Baik, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai deret. Sebelumnya telah diberikan definisi dari deret, termasuk definisi kapan deret itu dikatakan konvergen, juga contoh-contohnya, contoh-contoh deretnya maksudnya. Di sini kita akan memberikan beberapa sifat terkait deret. Pertama, akan diberikan suatu sifat yang merupakan syarat perlu dari kekonvergenan suatu deret. Namun tentu syarat ini hanya syarat perlu saja. Kita tidak bisa mengatakan dia sebagai syarat cukupnya. Teoremanya dinamakan di sini sebagai uji suku ke n. Ini. The nth term test. Bunyinya jika deret sigma xn konvergen, maka limit xn-nya, jadi kita tinjau barisannya, limit xn-nya sama dengan 0. Baik, kita akan lihat buktinya. Dengan menggunakan definisi deret, khususnya deret konvergen, maka tentu kita katakan sigma xn ini merupakan deret konvergen. Syaratnya itu mesti limit sk-nya ada, limit sk-nya di mana sk itu sebagai jumlah parsial dari barisan xn, jumlah parsial dari deret sigma xn maksudnya. Kemudian kita perhatikan bahwa untuk setiap n bilangan asli itu kita bisa menuliskan xn itu adalah sama dengan sn dikurangi sn kurang 1. Saya kira ini cukup jelas. Jadi suku ke n dari deretnya itu adalah jumlah parsial ke n dikurangi dengan jumlah parsial ke n kurang 1. Kemudian kita kenakan limit kedua ruas, sehingga limit xn ini sama dengan limit sn dikurangi limit sn kurang 1. Dari konsep limit tentu kita bisa memandang ini sn dan sn kurang 1 salah satunya sebagai ekor barisannya atau ekor barisannya lah kurang lebih, sehingga limitnya akan sama dengan barisannya. Jadi limit sn pasti sama dengan limit sn kurang 1. Karena diketahui bahwa limit sn tadi atau limit sk tadi ada, berarti limit sn dikurang limit sn kurang 1 kan 0. Jadi terbukti bahwa limit xn ini, yang ini itu sama dengan 0. Saya kira cukup jelas. Manfaat apa yang bisa diambil dari teorema ini? Salah satu fungsinya adalah ketika kita menemukan suatu bentuk deret, kita bisa mengecek terlebih dahulu syarat perlu dari konvergenan. Kita cek. Jadi seandainya memang kita dapatkan limit xn-nya sama dengan 0, baru kita lanjutkan untuk memeriksa kekonvergenan dari deretnya. Namun ketika diperoleh ternyata limit xn-nya itu bukan 0, maka tidak perlu lagi diperiksa apakah deretnya konvergen atau tidak. Langsung simpulkan bahwa dia tidak konvergen menggunakan atau berdasarkan teorema 373 ini, uji suku ke n. Baik, selanjutnya kita melangkah ke teorema selanjutnya. Akan diberikan kriteria Cauchy untuk deret. Tentu untuk kriteria Cauchy ini dia akan menjadi syarat perlu sekaligus syarat cukup dari kekonvergenan deret. Sedangkan untuk buktinya sendiri ini tidak diberikan atau kita tidak bahas di sini karena pasti buktinya mirip dengan yang ada di kriteria Cauchy untuk barisan. Kita lihat teoremanya. Teorema 374 ini. Deret xn konvergen jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar 0 terdapat bilangan asli m sedemikian sehingga jika m-nya lebih dari n dan lebih dari atau sama dengan m epsilon tadi, m yang ini, maka sm kurang sn ini mutlaknya harus kurang dari epsilon. Berarti ini yang dimaksud ya, sm kurang sn. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa menunjukkan suatu deret itu memiliki jumlah parsial yang merupakan barisan Cauchy, maka selesai. Kita katakan bahwa deret itu konvergen. Selanjutnya kita akan melihat salah satu teorema yang katanya di sini sangat penting dan sangat memiliki atau banyak memiliki kegunaan. Teoremanya ini 3.7.5
Misalkan Xn adalah suatu barisan bilangan real tidak negatif. Berarti kalau begitu dikatakan Xn barisan bilangan real non negatif, berarti begini, Xn-nya itu besar sama dengan 0 untuk setiap n elemen asli bentuknya. Maka deret Xn konvergen jika dan hanya jika, jadi ini perlu syarat cukup juga jadinya. Jika dan hanya jika barisan jumlah parsialnya atau barisan SK itu terbatas. Jadi barisannya terbatas. Dalam hal ini sigma Xn-nya itu akan sama dengan limit SK. Jadi limit sigma Xn-nya itu sama dengan limit SK. Saya kira kalau untuk sama dengan limit SK sudah jelas. Ini sama dengan subprimum dari SK. Ini yang baru mungkin kita hubungkan dengan konsep subprimum. Bagaimana cara melihat buktinya? Tentu kalau kita perhatikan di sini kan deretnya suku-sukunya lebih besar sama dengan 0. Maka kita bisa bayangkan bahwa barisan SK nanti pasti barisan naik monoton. Saya kira itu cukup jelas, bisa dicoba dijabarkan. Kita lihat buktinya yang di sini. Karena Xn-nya itu lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n elemen asli, maka barisan jumlah parsialnya yaitu SK pasti monoton naik ya, seperti tadi yang saya katakan. S1, S2 kurang dari dan sama dengan SK dan seterusnya. Berdasarkan konsep barisan konvergenan barisan monoton, teorema 332, maka kita langsung peroleh bahwa S sama dengan SK pasti konvergen jika dan hanya jika dia terbatas. Ini langsung sesuai dengan konsep yang di teorema 375 yang diberikan. Kemudian diberikan juga di teorema konvergenan monoton bahwa jika dia naik monoton dan terbatas, maka titik konvergennya adalah subprimumnya. Makanya di sini terbukti juga ini sama dengan subprimum SK. Jadi ini aman juga, terbukti. Saya kira seperti itu untuk 3 teorema ini. Tinggal dipelajari bagaimana untuk menggunakannya. Kita coba lihat mungkin satu contohnya ya, penggunaannya yang sederhana. Bisa dilihat contoh 376 bagian A. Deret geometri 3 maksudnya yang ada di contoh 3 ya, deret geometri yang dibangun oleh barisan ini. Mana? Yang dibangun oleh barisan R pangkat N maksudnya di sini. Deret geometri yang dibangun oleh barisan R pangkat N. Bisa dilihat bahwa ketika R-nya lebih besar sama dengan 1, deretnya barisan Rn menjadi tidak konvergen. Ini ketika mutlak R-nya lebih besar sama dengan 1, maka Rn-nya ini Rn ini menjadi tidak konvergen ke X untuk setiap X elemen real. Jadi tidak ada titik limitnya. Atau mungkin tidak perlu kita katakan seperti itu juga. Cukup dikatakan bahwa Rn ini pasti tidak konvergen ke 0. Ini Rn ini tidak mungkin konvergen ke 0. Apa akibatnya? Karena Rn tidak konvergen ke 0, berarti kan ini limit Xn-nya tidak sama dengan 0. Berarti deretnya juga tidak konvergen berdasarkan teorema 37.3. Saya kira demikian.